Ibu, oh bu, bu, oh bu, masih semangat? Masih. Ibu yang ujung sebelah kanan sini, di sana-sana tuh, nampak aku sini, nampak? Nampak ya? Itu yang dari sini lurus. Ibu-ibu yang di belakang tuh nampak saya? Nampak ya? Memang kalau ustaznya ganteng dari jauh pun nampak ya? Ayo Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat masih sebelah kanan aja, sebelah kiri redup semua gitu ya. Aku kasih dulu pantun dari Sumatera Utara, Medan Pak. Ustadz ya, biar semangat omak-omak nih Pak. Aku yakin ibu-ibu ini nanti dengar pantunku tuh semangat kali orang tuh jawab salam ke. Tak percaya tengok. Ku tanam pinang rapat-rapat. Pinang ku tanam di pinggir kali. Karena yang jawab salam belum semangat, salam ku ulang sekali lagi. Burung merbu si burung balang mencari makan di pinggir kali. Ini ibu-ibu yang tak semangat menjawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Hati-hati ibu. Udah hujan, malaikat banyak kali turun. Makbul doa ustadz pagi ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi kawin gitu Pak. Para bapak dan ibu ringan langkah pada pagi hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, ada satu orang juga Pak Bu, orang yang sangat berpengaruh dalam acara ini. Yang dari tadi banyak kata sambutan tapi belum disebut. Siapa itu Ustaz? Yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, abang yang jaga sound system. Ini Pak Bu, sempat dimatikannya sound system gue nih. Mau mampus aku yang ceramah nih Pak. Betul nih. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita doakan mudah-mudahan abang yang jaga sound system juga kelak diambil mahsyar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk surga sama speaker-speaker nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir juga pada hari ini, mari berdoa mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bang Husni, tadi aku begitu turun dari mobil. Tadi malam lah kan. Ke rumah aku sebentar tadi. Udah mandi semuanya, baru aku jalan kemari. Emak-emak ini kan udah kumpul semuanya. Pas jalan aku dari tengah kemari, ku tengok mata emak-emak ini nengok aku semua. Aku pun yakin pasti ibu-ibu dibatin dalam hati, ustadznya kok muda kali. Udah muda ganteng pula itu. Udah ganteng manis lagi. Siapalah namanya? Di mana lah rumahnya kalau cocok jadikan menantu. Sekedar perkenalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ustadz, nama Ustadz siapa? Kalau disebutkan di sepanduk Pak Bu itu namaku. Asli nama saya memang Fahmi Arif Salju. Ustadz memang ada saljunya. Iya Bapak Ibu. Kami 5 bersaudara semuanya pakai salju. Mohon maaf. Pokoknya aku dalam Quran juga lah. Mana aku kalah sama kakak. Iya siapa namanya? Ya nanti nama anakku apa? Iya siapa? Nanti nama anakku Pon. Sampai Oktober pun siapa Ustaz? Namanya Oktaviani. Bulan 8 anaknya lahir, Agustus Agus. Sampai Desember Pak Bu. Bulan mohon maaf Bapak Ibu. Desember kasih nama anaknya siapa Ustaz? Desiani. Gitu. Tapi jangan salah apa itu Ustaz? Mohon maaf. Kami 5 kalau bersaudara anaknya Pak 2 Bu, bulan semuanya pakai salju. Makanya kakakku yang pertama itu namanya Nopika Salju. Nopika itu anak yang pertama artinya. Abangku yang nomor 2 Muhammad Arifin Salju. Sampai abangku yang nomor 4, aku anak paling terakhir. Abangku yang nomor 4 itu Muhammad Ayub Salju. Sampai aku anak paling kecil Fahmi Arif Salju.
Makanya ibu kalau ada Facebook, itu ada Facebookku Fahmi Arif S. Ya, nanti di add, nanti aku konfirmasi. Baru untuk anak-anak muda atau mama-mama muda yang punya Instagram, nanti follow Instagramku Fahmi Arif Salju 26. Ya, follow ya. Salju itu apa Ustaz? Contoh Pak, kakakku yang pertama itu namanya Nopika Salju. Nopika itu artinya anak yang pertama. Salju itu apa Ustaz? Sal itu bapakku, salnya Saleh. Ju itu nama mamaku, junya itu Jumini. Ngeleceh gue. Ini anak-anak ini ngejek Ustaz nomor 1 nih. Tapi kalau disatukan cocok Pak Gu. Apa artinya? Nopika Salju artinya anak yang pertama dari pasangan Saleh dan Jumini. Cocok? Betul? Kalau cocok betul tak masalah. Ini kadang bapak Tukiman, mama Yulia ngasih nama anak Tuyul. Anak 5 tahun botak ya belum. Gak ada. Siapa nama kau nak? Tuyul. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, hari ini kita peringatan Maulid Nabi. Mari sama-sama kita selawat kepada Nabi. Berharap Bapak Ibu mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad bi ahlil badriyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan banyak yang akan saya sampaikan. Pak Bu bercerita tentang sejarah Nabi. 7 tahun saya di pesantren Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 5 kitab yang saya pelajari tentang sejarah Nabi. Apa itu Ustaz? Yang pertama kitab lengkap luar biasa, berisi 367 halaman. Nama kitabnya Rahiqul Al-Maktum yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i Rahmat Al-Mubarakfuri. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab berjilid sampai 7 jilid yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nama kitabnya Tarikhul Islamiyah wa Qasasul Anbiya. Ada juga Bapak Ibu 2 kitab yang menceritakan ciri fisik Nabi Muhammad, tapi juga tak boleh digambarkan dengan sesuatu atau lukisan. Apa namanya kitabnya Ustaz? Wasailur Rusul yang dikarang Imam Yusuf Adabhani. Satu lagi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh At-Tirmidzi. Apa diceritakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dan hampir semua ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah menuliskan dalam kitab tersebut, ketika Nabi Muhammad lahir, hanya peristiwa yang dicantumkan ketika Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir tak punya tahun ketika lahir ke dunia ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, iya, kenapa Nabi Muhammad tak punya tahun lahir? Pak Bu, istilah Hijriyah ada sampai sekarang 1442 Hijriyah. Dari mulai Nabi Muhammad hidup sampai beliau wafat, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat tahun Islam itu menjadi tahun Hijriyah. Meninggal Nabi Muhammad, masuk Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang memiliki ide, kita buatlah tahun Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian itulah tahun Islam, satu Islam, ketika Nabi Muhammad umur 53 tahun. Dan beliau namakan tahun Islam itu menjadi tahun Hijriyah. Siapa Ustadz nama sahabat tersebut yang membuat tahun Islam itu menjadi tahun Hijriyah? Jawabannya Bapak Ibu, Abu Musa Al-Asy'ari.
beliaulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berjasa membuat tahun Islam itu menjadi tahun Hijriah namanya. Jadi selama Nabi Muhammad dari mulai hidup sampai beliau wafat, Nabi Muhammad tak memiliki tanggal, tak memiliki tahun pada saat itu. Hanya saja peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad ketika beliau lahir, itulah yang disebutkan para sahabat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca kitab sejarah, Nabi Muhammad itu tetap lahir tanggal 12 Rabiul Awal bisanatil fil, lahir pada tahun gajah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, orang Islam sekarang banyak yang tak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Anak-anak sekarang Pak Bu, kalau ditanya belum tentu tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Tapi awak kadang ceramah Pak Bu, ditanya orang tu lagi, Ustaz aku mau nanya sama Ustaz. Mau nanya apa kau? Ini Ustaz, kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah Ustaz? Gak usah kau tanya-tanya itu sama aku. Jadi nanya sama siapa Ustaz? Pulang kau ke rumah, kau tanya sama bapak kau di rumah. Ditanyanya sama bapaknya Pak. Apa katanya? Oh Pak, apa Din? Aku mau tanya sama bapak Pak. Mau nanya apa lagi kau Din? Nama anak ni Sudin Pak. Aku mau nanya sama bapak, kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah Pak? Din, gak usah kau tanya itu sama aku. Loh kenapa rupanya Pak? Ya manalah tahu aku. Loh bapak kok nggak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah? Ya gimana aku mau tahu? Waktu Nabi Muhammad lahir, aku pun belum lahir. Oh iya Pak, ya iyalah Din, kau pun ada pauk-pauknya kau tengok. Batin si Samsul, aku yang pauk atau bapakku yang longor ini? Jadi gimana Pak? Sekarang gini, kau tanya sama bibi kau di belakang. Bibi kau tuh sarjana, bolak-balik dari Langsa dia ke Medan dulu kuliah, tapi nggak tahu kau sarjana apa. Terakhir mohon maaf Pak, ditanya sama bibi itu kan adik ayah. Terakhir ditanya, oh Bi, kenapa Din? Aku mau tanya sama bibi. Kau mau nanya apa? Kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah Bi? Tunggu dulu, kau tadi sebelum nanya sama aku nanya sama siapa? Ya tadi aku nanya sama bapak. Apa kata bapak kau? Ya kata bapak dia nggak tahu. Loh kok nggak tahu pula? Ya katanya waktu Nabi Muhammad lahir dia belum lahir. Ya kau pun kayak gitu lucu. Loh kenapa rupanya Bi? Ya iyalah, bapak kau aja belum lahir, apalagi aku. Jadi bibi nggak tahu juga, nggak tahu lah. Kau pun ada bodoh-bodohnya kau tengok. Batin lagi si Samsul, aku yang bodoh atau bibiku yang longor ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejarah mencatat Nabi Muhammad itu disebutkan oleh para ulama lahir pada tahun gajah. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, ingat Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, ada seorang raja bernama Abraham. Dia kirimkan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah kejadian itu, barulah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Ustaz, iya sedih kisah Nabi Pak Bu. Ada hari ini Bapak Ibu kitab khusus yang dituliskan dalam bentuk sejarah tapi dalam bentuk syair. Siapa pengarangnya Ustaz? Imam Ja'far Al-Barzanji, yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji. Nama kitabnya Al-Barzanji. Kalau di Sumatera Utara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasa itu mak-mak marhaban bawakan itu. Walamma tamma min hamli syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Aku kalau nengok mama-mama Bapak bawakan marhaban itu, Barzanji itu sampai keringetan. Kadang gue tengok senang kali ya. Kadang-kadang pas wirid di Medan tuh Pak Bu, yang muda-muda itu mentang-mentang eksis nggak mau lagi dia bawakan tahlil. Terakhir nenek-nenek lah yang bawakan tahlil kadang-kadang. Nenek itu umur 70 tahun, giginya orang Jawa bilang udah merotoli Pak. Terakhir bawakan tahlil tak apa-apa dengan aku matiin kok, aku jadi malaikat ku cekekkan duluan lah nanya. Entah apa kata nenek. Ustaz ya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuri aqwalil marwiyah. Pak Bu, 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan Sayyidah Aminah, tuwfiya bil Madinah. Meninggallah ayahanda Nabi Abdullah yang sedang berdagang di Madinah.
Sayyidah Aminah waktu itu tinggal di mana Ustaz? Sayyidah Aminah waktu itu tinggal di kota Makkah dengan seorang anak yang sedang berada dalam kandungan. Suami pergi pada saat itu merantau Bapak Ibu, banting tulang cari nafkah peras keringat, dan berharap pada saat itu suami yang pergi nanti datang untuk kembali. Tapi ternyata kepergian suami pada saat itu pergi untuk selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu lahir Nabi Muhammad. Beliau pun menjadi anak yang yatim. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu melihat bagaimana rupa wajah bentuk ayahnya. Ustaz, iya, kejadian luar biasa ada terjadi ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Pak Bu, kejadian luar biasa dalam kitab At-Ta'rifah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Jurjani. Apa kata beliau Pak Bu? Kejadian luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad lahir, kejadian luar biasa itu terjadi. Itu disebut dengan mukjizat. Tapi kejadian luar biasa sebelum Nabi Muhammad lahir, itu disebut dengan irhas. Apa irhas Nabi Muhammad Ustaz? Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam kitab Nurul Yatim yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hudri, apa kata Sayyidah Aminah? Bayangkan Pak Bu, wala tu'radu fi batniha. 9 bulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu dalam kandungan Sayyidah Aminah, wala tu'radu fi batniha. Irhasnya Nabi Muhammad, luar biasanya Nabi Muhammad 9 bulan dalam kandungan Sayyidah Aminah, wala tu'radu fi batniha. Nabi Muhammad atau Sayyidah Khadijah itu selama mengandung Nabi Muhammad tak pernah sekalipun merasakan sakit. Bayangkan Bu, 9 bulan mengandung tak pernah merasakan sakit. Kalau anak sekarang, hajat, gawat. Kau macam ini Pak, ini. Anak-anak ini dibawa undangan, nendang. Nendang. Itu masih ngandung Ustaz, belum melahirkan kau, biar tahu kau dulu. Mau mampus, mau mati mamamu di situ. Apa kata bidannya? Tarik Bu. Keluarkan Bu, belum keluar juga. Tarik lagi Bu. Keluarkan lagi Bu. Sakit Bu. Tarik lagi Bu. Tengok, ketawa orang tua, ketawa. Udah mau mati mamakmu melahirkan kau pun kau ketawa sekarang ya. Bagus ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala tu'radu fi batniha. Nabi Muhammad itu 9 bulan dalam kandungan Sayyidah Aminah tak pernah merasakan sakit. Lahir Nabi Muhammad Bapak Ibu, di umur beliau 6 tahun, Nabi Muhammad itu melihat kawan-kawannya yang ada di kota Makkah seumuran dengan beliau, karena dilihat oleh Nabi Muhammad digendong sama ayahnya, kawan-kawannya yang lain ditimang sama ayahnya, dipangku sama ayahnya. Disitulah mulai main perasaan Nabi. Yang lain kok punya ayah, aku kok tidak pernah punya ayah. Yang lain ditimang sama ayahnya, aku kok tidak pernah ditimang sama ayahku. Yang lain digendong sama ayahnya, aku kok tidak pernah digendong sama ayahku. Akhirnya Bapak Ibu, di umur Nabi 6 tahun, Nabi Muhammad itu sering bertanya kepada Sayyidah Aminah ibundanya, Ummi, aina abi ya ummi? Ibu, ayah kemana? Ibu, ayah kemana? Yang lain kok punya ayah, aku kok tidak pernah punya ayah. Ummi, aina abi ya ummi? Ibu, yang lain digendong sama ayahnya, aku kok tidak pernah didekap oleh seorang ayah. Ummi, aina abi ya ummi? Ibu, ayahku kemana? Sering Nabi Muhammad bertanya tentang ayahnya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepat di umur Nabi 6 tahun, karena seringnya Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidah Aminah tentang ayahnya, Sayyidah Aminah pun mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Berangkat mereka dari Makkah menuju Madinah. Makkah Madinah bukan yang dekat Bapak Ibu, jauh Makkah Madinah. Tercatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Makkah Madinah jauhnya itu 475 km. Berjalan mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang ikut waktu itu Ustaz? Nabi Muhammad, kemudian Sayyidah Aminah, baru yang terakhir kakeknya Abdul Muthalib ikut menemani pada saat itu. Berangkat mereka Pak dari Makkah menuju Madinah hanya untuk menunjukkan makam Abdullah ayahanda Nabi di Madinah. Tapi sayang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 200 km perjalanan sudah mereka lewati.
Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepat di sebuah kampung Qaryatun bainal Makkah wal Madinah, sebuah kampung antara Makkah dan Madinah, fahuwal Abwa, nama kampung tersebut namanya Abwa. Di Abwa itu Sayyidah Aminah akhirnya jatuh sakit karena kelelahan dan meninggal dunia di tengah perjalanan. Sedih Ustaz kisah Nabi. 6 tahun umur Nabi Muhammad sudah jadi anak yang terpiatu. Diajak lagi sama kakeknya Nabi Muhammad balik ke kota Makkah, tak jadi mereka melanjutkan ke kota Madinah untuk ziarah. Kenapa? Kakeknya juga pun pada saat itu sudah tua. Selama tinggal sama kakeknya ada sebuah syair begini, Pak. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Menangis Nabi Muhammad Ustaz karena rindu sama ayah dan ibunda. Iya, kerap kali Nabi Muhammad sering bertanya kepada kakeknya, tapi kakeknya pada saat itu hanya bisa menjawab dengan dekapan dan derayan air mata, menunjukkan bahwa kakeknya tak bisa ngomong apa lagi depan Nabi Muhammad pada saat itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerinduan anak yatim, kerinduan kepada anak yatim sama ayah atau ibundanya itu sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi, kalau ada hari ini anak orang yang megang anak yatim, kalau ada hari ini dia sanggup menghardik anak yatim, dia sanggup menganiaya anak yatim yang hari ini tidak punya ayah atau tidak punya ibu, atau bahkan dua-duanya sudah tidak punya, mohon maaf, nanti dia di akhirat akan berhadapan sama aku, kata Nabi. Tapi kalau hari ini kalian cinta sama anak yatim, peduli dengan anak yatim, sayang sama anak yatim, nanti di akhirat ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada, nanti dia akan masuk ke dalam surga bersamaku seperti jari tengah dengan jari telunjuk dekat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ibrah peringatan Maulid Nabi menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bersedekah kepada anak yatim. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kalau mau sedekah sama anak yatim ini apa? Kalau udah sakit baru mau sedekah. Berapa banyak kita hari ini bilang begini sama Allah, ya Allah, nanti kalau anakku lulus jadi PNS, ya Allah, sedekah aku sama anak yatim. Ya Allah, hari ini anakku sedang berada di Medan, ya Allah, dia tes polisi, ya Allah, nanti kalau anakku lulus, ya Allah, sedekah aku sama anak yatim. Ya Allah, hari ini anakku lagi di Banda, ya Allah, dia tes hari ini untuk jadi tentara, ya Allah, kalau anakku lulus nanti, ya Allah, aku sedekah sama anak yatim. Itu cerita kalau lu lulus. Kalau nggak lulus, berarti nggak jadi waktu sedekah. Jadi waktu sedekah nggak jadi, Ustaz. Kenapa? Nggak lulus. Jadi cuman jijik kali aku. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang penyakitnya kita begitu. Cuma Ustaz, udah sakit dulu baru teringat. Oh iya, kata Ustaz itu kalau sakit tanda kurang sedekah. Oh sedekah waktu udah sakit, nanti malam mau operasi, baru sorenya dipanggil anak-anak yatim itu semua. Nangis waktu manggil anak yatim. Iya Wak, kenapa Wak? Oh Wak, nanti malam mau operasi. Kau doakan Wak, nak? Ya kau doakan Wak.
ke rumah wadaknya. 40 orang nanti suruh datang. Nanti kalau wak sehat ya. Kalau wak sehat nanti. Kalau wak sehat ya. Kalau wak sehat. Kalau wak sehat. Judulnya kalau wak sehat. Ditanya anak yatim tuh, kalau wak lewat semana? Gue kok lewat aku semana ini mikir. Mati pula gue. Terakhir 3 hari lagi datang anak yatim tuh Pak. Diketok orang tuh pintu orang. Wak. Assalamualaikum. Ya tahu lah anak-anak, can cair ngegas duluan dia. Assalamualaikum. Cemana Wak? Udah sampai kami nih Wak, 40 orang nih Wak. Yang sakit tadi, yang nyuruh datang tadi Wak laki-laki. Yang keluar nih Wak perempuan. Ditengoknya anak yatim 40 orang jejer muka rumahnya, menangis Wak lagi stres Pak, stres. Menangis lagi. Ngapainlah kamu datang? Tapi disuruh waktu semalam, iya bukan sehat Wak kabaya. Kemana waktu Wak? Lewatnya udah. Rupanya waktu udah inna lillahi wa inna ilaihi. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kadang-kadang orang Pak mengundang anak yatim ke rumah, perkara banyak. Seharusnya cemana Ustaz? Biar sedikit asal dapatnya banyak, tidak masalah Pak. Saya dulu, mohon maaf Pak, saya kuliah dulu S1 masih di IAIN Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sekarang sudah UIN. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aku waktu kuliah tinggal di masjid, jadi marbot Pak. Berangkat dari Kisaran, karena kampung saya asli Kisaran Pak. Ditelepon sama orang kaya Pak, dekat masjid itu rumah. Apa katanya? Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Bang. Apa cerita Bang? Hari Minggu bisa kau datang ke rumah Bang? Ngapain Bang? Kau bawa dulu anak yatim. Berapa orang Bang? 100 orang. 100 orang Bang? Iya 100 orang. Banyak kali itu Bang. Kita buat acara besar ini. Oke lah Bang, ku cari lah Bang ya. Dari panti mau Bang? Enggak usah dari panti, masyarakat aja katanya. Ku carilah Pak Bu anak yatim waktu 100 orang. Payah nyari anak yatim 100 orang. Tak mungkin tak yatim tuh awak paksa untuk jadi anak yatim. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Begitu ku cari sampai capek aku mencarinya macam orang sensus Pak Bu. 50 lah paling dapat aku anak yatim. Yang dipinta 100 berarti 50 lagi sisanya. Yang 50 lagi sisanya nih Pak Bu, tak anak yatim, cuman ku masukkan aja lah. Tahulah anak-anak Pak, ditengoknya kanan kiri semua anak yatim, kanan kiri muka belakang anak yatim. Ditanya orang tuh sama aku, Ustaz, tapi kami tak anak yatim Ustaz. Dia muncul ke situ, masuk ke dalam. Terakhir Pak Bu, mohon maaf. Apa yang maksudku kan nanti kalau udah sampai tempat tuan rumah baru aku bilang, Bang ini 50 anak yatim, Bang minta 100, tak ada 50 lagi. Terakhir yang 50 lagi ini tak anak yatim, kan tak mungkin disuruhnya pulang yang 50 orang ini. Terakhir begitu pulang, yang 50 orang ini ada nanti uang masuknya, itu maksudku. Ini ditanya anak-anak tuh lagi sama aku, Ustaz tapi kami tak anak yatim Ustaz. Dia muncul ke situ, masuk ke dalam. Terakhir Pak Bu masuk, berangkat kami 40 orang di jalan, 40 menit di jalan, 10 angkotku sewa waktu itu sampai tempat tuan rumah di sini Pak. Cuman Ustaz, banyak memang makanan yang terhidang, banyak memang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah makanan yang enak-enak di atas, tapi anak yatim begitu pulang cuman dibawain nasi bungkus, nasinya kering putih sama telur tak berwarna sedikit. Pelitnya na'udzubillahi min dzalik. Terakhir anak yatim yang kau bawa itu Pak Bu pucat semua. Mau kenapa? Lapar Ustaz. Jangankan kau, aku pun lapar begini. Terakhir mohon maaf Pak Bu, ada masanya cerah orang tuh. Kapan Ustaz? Begitu mau pulang, ditengok orang tuh tuan rumah bawa amplop. Disinilah agak cerah Pak Bu. Ditanya orang tuh sama aku, Ustaz kami cemana Ustaz? Kenapa? Kami tengok Ustaz waktu megang amplop banyak atau sedikit? Banyak Ustaz, banyak. Jadi cemana Ustaz? Ya kalau dikasihnya kau, tangkap terus gaspol, jangan kasih kendor.
Terakhir Pak Bu begitu mau pulang disalami orang tuh tuan rumah tadi. Apa kata? Makasih Wak, makasih Wak. Oh senang lah pula orang tuh kan. Makasih Wak. Sampai diangkut Pak Bu di jalan, di terawang orang tuh amplopnya tadi. Apa kata? Dapat amplop merah 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 merah. Ku pegang tangannya itu. Hei sini. Kenapa Ustaz? Jangan kau tengok warnanya. Jadi apanya yang ditengok Ustaz? Seringkali aku tertipu begitu. Kau tengok nolnya. Oh ya Ustaz ya iyalah. Kalau lima nolnya rezeki kau bilang. Kalau 4 Ustaz tahankan. Terakhir mohon maaf Pak. Begitu dibuka seorang tuh Pak, menangis orang tuh yang buka tuh. Seginilah nolnya Ustaz. Berapa nolnya kau tengok? 4 Ustaz. Tahankan gitu. Pula senang duluan dia, ditengoknya merah dari luar. Awak sering tertipu, merah memang dari luar, lain nolnya. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa itu Ustaz? Sanggupnya kadang-kadang orang mengundang anak yatim perkara banyak, tapi begitu pulang menangis anak yatim itu Pak. Makanya apa pesan Imam Muqbil Al-Maqdisi dalam kitab Adabus Syar'iyyah? Kalau kau berbagi sama orang lain, kalau kau hari ini mau ngasih anak yatim siapapun, kau undang ke rumah, takdirun minal mafaidah wala takdir min jumlatihi. Banyakkan faedah yang dikasih, jangan banyakkan jumlah orangnya. 10.000 kali 100 baru 1 juta. Kalau memang budget 1 juta, undang aja 20 orang anak yatim, pulang anak yatim kasih 50.000 satu orang, selesai. Atau mohon maaf Pak, 1 juta budget di rumah, apa itu Ustaz? 10 orang undang anak yatim, selesai. Kasih satu orang 100.000, pulang orang itu bisa beli baju kaos 2 biji. Ini kadang sanggupnya ngasih 10.000 Pak, kok luar biasa. Tapi mohon maaf Pak, apa itu Ustaz? Mulut anak yatim ini pun lancip juga kadang-kadang. Jijik kali aku nengoknya. Kenapa Ustaz? Udah dapat orang tuh 10, ditanya orang tuh pula sama aku, Ustaz dapat berapa? Dia mulut kau situ bilang. Kau aja anak yatim dapat 10, apalagi aku nggak yatim, maulah goceng dikasih waknya tadi. Membuat panas saja kadang-kadang. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita. Jangan lupa sedekah sama anak yatim. Ustaz, iya, naik lagi umur Nabi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berapa Ustaz? Dari umur 15 sampai 25 tahun Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib pamannya bekerja dengan seorang tokoh kaya yang ada di kota Makkah. Siapa saudagar kaya itu Ustaz? Itulah bernama Siti Khadijah. Ustaz, iya, Siti Khadijah itu bukannya istri Nabi. Benar Pak Bu. Pada akhirnya memang Sayyidah Khadijah istri Nabi, tapi catatan sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bekerja sama Siti Khadijah dari umur 15 sampai dengan 25 tahun. Rujukan kitab Al-Hudri, kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hudri. 10 tahun Nabi Muhammad bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah ke Syria, Taif dan lain sebagainya. Tepat di umur Nabi 25 tahun Bapak Ibu, disitulah Siti Khadijah mulai merasakan adanya getaran cinta di antara mereka. Mulailah Siti Khadijah waktu itu deh, apa itu Ustaz, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Cuman Ustaz, bayangmu selalu ada, tapi aku tak tahu engkau siapa dan di mana. Anak-anak sekarang gitu, ada catat orang tuh buat status serem nanti. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepat di umur Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijah menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengasesi, menikahlah pada saat itu mereka. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan sejarah semua perempuan yang ada di kota Makkah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal ketampanan jangan pernah ditanya Pak. Anak sekarang aja kalau ditanya, Dek, siapa orang paling ganteng di dunia ini? Oh, ada Ustaz artis, siapa namanya? Aliando. Aliando dibilang ganteng Pak. Coba bayangkan. Anak-anak kita sudah tidak mentokohkan Nabi Muhammad hari ini. Jadi udah artis-artis tokohkan orang. Aliando sama Nabi Muhammad gak ada apa-apanya Pak. Orang sama aku aja kalah kok. Ya beda tipis saja. Dan mohon maaf Bapak Ibu, apa itu Ustaz? Dalam kitab Wasailur Rusul yang dikarang Imam Yusuf Ad-Nabhani, apa kata beliau? Pak Bu,
Nabi Muhammad itu luar biasa mempesonanya. Badan beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah atwal, tegap tinggi badan Nabi, disebutkan dalam kitab itu. Kulit Nabi Muhammad ini Bapak Ibu biabiyati amhaq, putih-putihnya putih segar, tidak putih pucat kulit Nabi. Nabi Muhammad ini Bapak Ibu punya alis mata tebal, kata para sahabat. Kalau dilihat dari jauh seolah menyatu, tapi kalau dilihat dari dekat seolah ada pembeda antara alis kanan dan kiri Nabi Muhammad pada saat itu. Bulu mata Nabi Muhammad, kata para sahabat, ahdabal asfari. Apa itu Ustaz? Lentik bulu mata Nabi, indah buat mata Nabi pada saat itu. Kemudian Ustaz, apa lagi? Ini bola mata Nabi Muhammad itu Pak, yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali, sehingga tampak Nabi Muhammad itu memiliki mata yang berbinar. Dan bisa dipastikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang yang melihat kepada Nabi Muhammad akan selalu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Makanya tercatat Pak, dalam sejarah Nabi Muhammad itu bisa dicek dalam kitab Nurul Yakin. Itu ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, itu cewek-cewek yang ada di kota Makkah nunggu Nabi Muhammad hanya untuk melihat ketampanan Nabi Muhammad pada saat itu. Oi Muhammad keluar, Muhammad. Begitu Nabi Muhammad keluar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata mereka? Pernah kejadian Pak, terangkat jubah Nabi, nampaklah mata kaki Nabi Muhammad, tapi agak naik ke atas sedikit. Yang disebutkan di zaman Nabi Yusuf, melihat ketampanan Nabi Yusuf disebutkan di zaman Nabi Muhammad. Apa kata cewek-cewek yang ada di kota Makkah melihat mata kaki Nabi? Subhanallah, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Ya Allah, luar biasanya Nabi Muhammad ini ya Allah. Ma hadza bashar. Kami rasa ya Allah Nabi Muhammad ini bukan lagi manusia. In hadza illa malakun karim. Kami rasa ya Allah, saking gantengnya Nabi Muhammad ini sudah seperti malaikat yang berwujud manusia. Itulah saking gantengnya Nabi Muhammad, dan itu yang baru ditengok mata kaki. Coba dah. Tapi jangan salah Ibu, aku pun pernah juga tes begitu. Acara di Pantai Cerpin Pak, di Serdang Badage. Waktu itu masih Bupati masih Pak Sukirman. Mohon maaf Bapak Ibu, beliau hadir. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turun aku karena di pantai kupikir ada angin. Ustadz ada angin, nggak ada angin rupanya Pak, kuangkan sendiri. Betis Ustadz nampak, betisku, jangankan mata kaki, betisku nampak. Subhanallah, kata mak-mak itu Ustadz, enggak, silirku dengar, apa kata ibu tuh? Inna lillahi wa inna. Jijik kali aku nengok ibu dulu, aku mual nengok Ustadz gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ya Pak Bu, Nabi Muhammad umur pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah berapa? Rubu' al-qarnin. Itu dalam kitab Ar-Rahiqul Al-Maktum yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i Rahmat Al-Mubarakfuri. Rubu' al-qarnin itu seperempat abad. 1 abad 100 tahun, setengah abad 50, seperempat abad 25 tahun. Nabi Muhammad menikah 25 tahun umur beliau. Umur pernikahan 25 tahun. Berarti ketika Sayyidah Khadijah meninggal, umur Nabi 50 tahun pada saat itu. Apa kata Sayyidah Khadijah sebelum beliau wafat Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rubu' al-qarnin, seperempat abad hidup aku sama Nabi. Nabi Muhammad menjadi imam dalam hidupku. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat hatiku marah dan kecewa. Rubu' al-qarnin, seperempat abad aku hidup sama Nabi. Tak pernah Nabi Muhammad itu suamiku membuat hatiku sakit. Bayangkan Bu, 25 tahun berumah tangga sama Nabi Muhammad, Siti Khadijah tak pernah merasakan sakit hati. Bahkan mohon maaf Ibu, apa itu Ustaz? Manggil istrinya saja tak pernah Nabi Muhammad itu manggil kau, kowe nggak pernah. Jadi siapa Ustaz? Mohon maaf, Nabi Muhammad manggil Sayyidah Khadijah siapa? Ya Ummah Zahra, wahai ibu si Fatimah Az-Zahra. Tak pernah manggil ya Khadijah, tak pernah. Dalam hadis boleh dicek Pak. Apalagi Ustaz, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manggil Aisyah. Nabi Muhammad juga tak pernah manggil nama. Ya Humairah. Pulang Nabi Muhammad ditengoknya. Waktu itu Aisyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengaduk waktu itu air. Ketika itu Nabi Muhammad pulang, dilihat Nabi ada sinar matahari yang cerah waktu itu. Akhirnya membuat Sayyidah Khadijah pipinya putih kemerah-merahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad manggil Sayyidah Aisyah waktu itu, ya Humairah, wahai wanita yang memiliki pipi yang putih kemerah-merahan. Makanya Pak, ini juga rujukan sama kita, sunnah hukumnya memanggil istri sesuai dengan warna kulitnya.
Tengok Pak, apa warna kulit ibu itu Pak? Ku tengok Ustaz putih. Kalau putih bilang ya Humairah, wahai putih yang kemerah-merahan. Ustaz ku tengok tak putih. Cemana Pak? Kuning kecoklatan Ustaz. Cemana manggilnya? Sofrun, artinya kuning. Ya Sufairah, wahai kuning kecoklat-coklatan. Bisa Ustaz? Boleh. Yang nggak tahu aku buat bahasa Arabnya cemana? Mengadu bapak tuh. Ustaz ku tengok biniku hitam kebiru-biruan Ustaz. Lembam ku tengok istri bapak tuh. Cemana Ustaz manggilnya? Aku pun payah Pak, tak tahu aku bilang. Jadi cemana Ustaz? Payah bapak panggil aja. Ya Hajar al-Aswad. Insya Allah Pak. Kenapa Ustaz? Kena lepuk ke belah bapak ni. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita lihat dalam kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahalli, apa dijelaskan Pak Bu, kenapa Nabi Muhammad itu 25 tahun berumah tangga sama Sayyidah Khadijah tak pernah sakit hati Sayyidah Khadijah? Satu jawabannya, hayyina wa layyina. Nabi Muhammad itu punya perangai yang lemah lembut luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ini sebenarnya soal sensitif, tapi harus kusampaikan juga. Bayangkan Pak, 25 tahun Nabi Muhammad bersama Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu tak pernah mengambil istri lagi atau menambah pasangan hidup baru di dalam hidupnya. 25 tahun Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah sebagai istri pertama. Nabi Muhammad tak pernah mengambil istri lagi. Jadi cemana Ustaz? Meninggal Sayyidah Khadijah, baru Nabi Muhammad menikah lagi dengan Aisyah, Mariyatul Qibtiyah dan Ummu Salamah. Perhatikan. Jadi selama Sayyidah Khadijah masih ada sama Nabi sebagai istri pertama, Nabi Muhammad tak pernah mengambil pasangan baru dalam hidupnya. Makanya Pak, aku pesan sama kita, apa itu Ustaz? Sekarang Pak, kalau masih ada ibu itu di rumah, jangan pernah kita macam-macam. Jadi cemana Ustaz? Kau mau nambah lagi? Tunggu dulu ibu itu mati. Kalau tak mati-mati racun. Payah kali. Karena sekarang Pak Bu, mohon maaf, banyak orang kasar sama istrinya. Istri pun kadang kasar sama suami. Saya Pak Bu aktif sampai sekarang ceramah di Rumkit Putri Hijau, Rumah Sakit Tentara, di Jalan Putri Hijau Medan Pak. Pernah begitu keluar, ada ku tengok Pak Bu, apa itu Ustaz? Ibu-ibu bawa suaminya. Suaminya ada sakit stroke Pak. Sakit stroke di kursi roda. Tahulah kalau udah sakit stroke ini, kalau dia ngomong Pak Bu, tak jelas lagi apa yang dibilangnya. Apalagi sudah sakit stroke yang akut. Bercakap ini suaminya sama istrinya. Apa? Apa kata istrinya waktu itu? Apa bang? Ngomong. Ngomong apa? Ngomong nggak dengar ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa nggak dengar? Dulu waktu masih sehat kasar ngomong. Itu Bu yang kutangkap. Apa itu? Dulu waktu masih sehat. Dulu waktu masih sehat. Dulu waktu masih sehat. Tengok istri siapa paling kuat. Dulu waktu masih sehat kasar. Pak, aku hari ini apa itu? Kalau asam garam duluan Bapak hari ini makan. Tapi konsep agama tetap harus sampaikan. Mohon maaf Pak, sekarang kita hari ini badan tegap tinggi, luar biasa. Kaki kita bisa melangkah kemana-mana. Tangan kita hari bisa bergerak. Mulut kita hari ini mungkin bisa memerintahkan orang lain. Saya katakan Pak, ada kalanya nanti badan kita lelah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah, makan juga harus sudah disuapin. Kita cuma tinggal sama istri. Kalau selama hari ini kita sayang sama istri, santun sama istri, ketika badan kita lelah lumpuh, tidak bisa apa-apa, jamin Pak, istri ini akan mau mengurusi kita. Betul Bu? Ibu pun jangan sok paten. Kadang-kadang mentang-mentang, tengoklah dari film aja sekarang ibu-ibu ini udah nggak adil. Kenapa Ustaz? Indosiar cuma ada suara hati istri, ada suara hati suami, nggak ada. Senjatanya memang Pak Bu, mohon maaf, apa itu Ustaz? Dalam kitab Mahabbatuz Zaujah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Muhsin, apa kata beliau? Memang perempuan itu kalau sudah marah, penyakitnya tabagi. Apa itu Ustaz? Selalu menangis. Makanya lagu itu pun ku menangis. Memang senjata orang itu Pak, nggak bisa dipungkiri itu kan. Kurasa pun Indosiar ngambil rujukan dari kitab itu.
Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu pun begitu. Bu, sehari ini santun ibu sama kami suami. Ada kalanya badan ibu nanti lelah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapa. Makan juga harus sudah disuapin. Kalau selama hari ini ibu hormat sama suami, santun sama suami, nanti ketika badan lelah lumpuh tidak bisa apa-apa, anak semua di luar kota, insya Allah suami pun akan mau mengurusi ibu. Betul Pak? Agak redat Bu. Nggak ada yang jawab. Tahankan ibu lah. Langsa ini langsa. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, apa kata Imam Abdul Muhsin dalam kitab Muhabbatul Zaujah? Suami kalau kau mau tambah istri silahkan, tapi cari model istriku yang kedua, marrataini min umrihinna zaujatil ula. Supaya kau tidak pening dengan urusan rumah tanggamu, cari istri keduamu kalau memang mau kau, kata Imam Abdul Muhsin apa? Marrataini min umrihinna zaujatil ula. Cari umur istri keduamu yang umurnya 2 kali lipat dari istri pertama. Kalikan Pak, berapa umur ibu di rumah? 50 Ustaz, kalikan 2, 100 tahun. Kawinilah nenek. Kok nenek itu ya senang. Gitu sah saksi kanan kiri sah. Nenek itu mau naik ke pelaminan Pak. Sanggupnya nenek, ya mainkan terus gitu. Nenek ini pun gatal juga aku tengok. Sampai di atas kena pula kipas angin blower itu Pak. Bolak balik masuk. Kenapa nenek? Masuk angin Allah. Sanggupnya nenek, Dewi Tunjang Allah. Minyak karo, presker. Semua minyak angin disebutinya Pak. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Pak. Dan mohon maaf memang kami ini mohon maaf tanpa disadari kadang-kadang kami marah mau terlampiaskan. Banyak orang hari Pak suami ibu harus sadar juga. Kadang kami kalau sudah marah memang kontrol emosi itu tak bisa kontrol. Makanya banyak suami hari ini Pak sanggup mengusir istri. Tetanggaku dulu waktu masih rumahku nyewa dulu Pak. Alah jarak rumah 3 rumah dari rumahku Pak. Kalau udah marah sama istrinya sanggup mengusir Pak. Pulang kau ke rumah orang tuamu, tak suka aku nengok kau. Bungkus pakaianmu. Ongkos. Istri Pak nggak ada cerita. Kalau udah begitu kan nangis. Ini nangis saja ini senjatanya ini. Dari dulu sampai sekarang geram kali ya Pak. Menangis ibu. Jadi cemana mau kau? Iya kau mau pulang Bang. Pulang kau sana. Iya Bang. Pulang aku kelam sama. Rupanya bininya orang langsa pula aku dengar. Terakhir berangkat Pak dibungkus sama ibu itu pakaiannya. Begitu Pak. Perempuan dia memang merajuk. Mana ada lagi. Itu aja lah apanya senjatanya. Dibungkus pakaiannya. Berangkat ibu. Pas mau berangkat ditunjuknya suaminya yang ada di belakang. Apa katanya? Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Bungkus berangkat. Begitu mau berangkat Pak Bu dibuka ibu tuh pintu. Mohon maaf Pak Bu, ditarik lagi sama suaminya. Tunggu dulu deh. Apalagi abang-bang, jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Istri Pak, kalau udah marah dia dirayu, hilang rasa marahnya itu. Betul Bu? Betul. Buktinya apa itu Ustaz? Mohon maaf Pak Bu, belasan tahun, puluhan tahun Bapak Ibu hari berumah tangga sama Bapak. Bapak juga berumah tangga sama ibu. Bayangkan, bukan tak ada masalah Ustaz, sering. Tapi apa yang bisa membuat bertahan? Satu jawabannya, setiap ada masalah selalu ada yang mengalah. Betul? Betul. Bertahan, merengek lagi Bapak tuh. Istri kalau udah dirayu Pak bilang rasa marahnya itu dipeluknya suaminya tadi. Balik dipeluknya suami tadi. Suamiku, maafkan aku. Pelukan, datang anaknya si Butet. Mak, nggak jadi cerai mak.
Dia muncul juga orang enak-enak meluat gitu. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Apa itu? Ini sejarah lagi. Apa itu? Jangan pernah kita marah sama pasangan depan anak-anak. Nabi Nuh itu Pak Bu, sedikit. Nabi Nuh itu ada anaknya ada 4. Siapa Ustaz? Samham, Yafat, Kan'an. 4 anak Nabi Nuh, 3 taat sama Nabi Nuh, 1 tidak mau taat sama Nabi Nuh. Siapa Ustaz? Kan'an yang disebutkan Allah dalam Quran. Ketika Kan'an waktu ditanya sama Nabi Nuh, ayo Samham, Yafat udah di atas, Kan'an ajak mamamu itu pergi kita ke atas. Ini air laut dari laut akan naik ke daratan. Tapi pada saat itu Kan'an pun katakan, ya Bapak kau ajalah naik ke laut sana, kau ajalah naik ke atas kapal, biar aku sama mama ada di sini. Air laut tak akan pernah mungkin naik ke daratan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kan'an pun pada saat itu mati beserta ibunya. Kenapa Ustaz? Mohon maaf Pak Bu. 4 anak Nabi Nuh, kenapa yang 3 bisa taat, yang 1 ini durhaka sama Nabi Nuh ayah kandungnya? Satu jawabannya Pak Bu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kan'an bisa jadi anak durhaka? Bayangkan Pak Bu, Kan'an itu dari kecil ya qurabu bi ummi, dekat dia sama ibunya. Sering ibunya ini menceritakan aib suaminya di depan anak sendiri. Besar Kan'an karena sudah biasa dijelekkan, akhirnya Kan'an pun benci dia sama ayah kandungnya sendiri. Makanya haram hukumnya ibu menceritakan aib suami di depan anak sendiri. Kalau tetap diceritakan Ustaz, siap-siap Bapak Ibu punya anak ibu dia benci sama ayah kandungnya sendiri. Nauzubillahi min. Jadi kalau ibu sekarang ditanya anak, bilang yang bagus-bagus tentang bapaknya. Ma, ya. Bapak kayak mana? Ma? Baik. Baik, bapak baik. Baik kali Ma, baik kali bapak baik. Baik kali Ma, baik kali bapak baik. Tak bisa lagi aku bilang bilang. Baik kali Ma, baik kali. Mama kok nangis lah, saking baiknya ini bapak. Bisa begitu, Ustaz. Bilang yang bagus-bagus itu. Atau ditanya kawan, Kak, ya abang ku tengok baru pulang, Kak, abang kau begitunya. Kenapa Kak? Kadang di laut, kadang di darat, kadang di udara. Lain model abang Kak, begitulah. Kenapa? Abang kayak mana Kak? Kok di rumah Kak sama kakak Kak? Baiknya Kak. Baik, abang kau baik. Abang mau mukul kakak di rumah Kak? Nggak mau mukul dia itu. Nampar kakak Kak? Nggak pernah mau nampar dia itu. Mijak-mijak kakak Kak? Ya sering Kak itu. Nampar mijak-mijak tak apa, nampar mukul tak pernah, mijak-mijak sering. Kalau aku jadi malaikat ku cekekkan dulu suaminya. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah romantisnya Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah. Naik lagi umur Nabi terakhir berapa Ustaz? 40 tahun. Pak Bu, turun SK kenabian Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sesuai yang dibilang sama Pak Kadis tadi. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Benar, Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan petunjuknya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dijamin sama Allah takkan pernah berkurang, takkan pernah bertambah. Namun yang anak-anak akan yang menghafal Quran, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Artinya apa? Al-Quran itu memang tak pernah berkurang dan tak pernah bertambah. Tapi anak-anak yang menghafal Quran, menjaga Al-Quran, keluarga Allah yang ada di dunia ini, anak-anak yang hafal Quran akan lahir dari balai pengajian tahfiz Ummi Maryane. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau kepada kita semuanya yang ada di kampung Gedubang Jawa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus antusias memasukkan anak kita ke tempat balai pengajian ini. Berharap apa Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah Allah katakan kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya, anak-anak yang hafal Quran akan dijamin Allah kehidupannya dunia dan akhirat. Bayangkan Pak Bu, hari ini sampai sekarang Bapak Ibu, Universitas Islam seluruh Indonesia secara nasional ada program beasiswa tahfiz, termasuk saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti anak Pak Kadis tadi, saya alumni juga dari Islamic Center Medan Sumatera Utara. Juga saya Bapak Ibu sampai sekarang aktif mengajar tahfiz anak-anak kita di Islamic Center. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? Sampai sekarang ada beasiswa tahfiz Bapak Ibu yang setiap setengah semester, 1 semester itu hadir andil pemerintah turun memberikan bantuan. Dan tanpa
tanpa ada rasa bohong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemerintah mengeluarkan satu semesternya 4 juta Bapak Ibu. Dan itu sudah saya rasakan. Dari mulai semester 1 sampai semester 8 saya kuliah S1 dulu. Full beasiswa tahfiz Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kita lihat 1 tahun yang lalu. Apa itu Ustaz? Ada seorang yang katanya tokoh. Berani dia saat itu merendahkan Al-Quran dari sisi nilai keduniawian. Apa katanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa anak yang hafal Quran sebenarnya tidak layak mendapatkan beasiswa tahfiz universitas. Cek nanti videonya masih ada di YouTube Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dengan lantangnya dia mengatakan seperti itu. Dia bandingkan anak-anak yang hafal Quran dengan anak-anak yang matematika hari ini. Hafal rumus X kali Y tambah dengan Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian selesai ada permasalahan yang dipecahkan, baru layak untuk mendapatkan beasiswa. Sementara anak yang hafal Quran, apa prestasi mereka? Tidak ada tolak ukur atau barometer yang bisa membuat mereka itu mendapatkan beasiswa tahfiz universitas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ulama pada saat itu menentangnya. Termasuk Ustaz Abdul Somad, termasuk Ustaz Hadidayat, guru-guru kita Buya Yahya Al-Bahja, kemudian Buya Tengku Zulkarnain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata para ulama kita? Hari ini kalau ada orang yang tidak senang anak orang Islam menghafal Quran kitab sucinya, maka siapapun Anda dan agama apapun Anda, hafal kitab suci Anda sendiri. Lalu kami akan rekomendasikan ke Kementerian Ulama kalau memang bisa, ke kementerian dari mulai Majelis Ulama kemudian ke Kementerian Agama, supaya dibuatkan beasiswa di mana dia kampus, di mana dia kuliah pada saat itu. Tapi faktanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan apa itu Ustaz? Sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satu agama pun yang bisa menghafal kitab sucinya kecuali agama kita Islam rahmatan lil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Dibuktikan dari anak-anak kita tadi Bapak Ibu, ada 1 juz, 2 juz, 3 juz. Begitulah memang awal Bapak Ibu. Makanya aku batin, anak-anak nih 1 juz, 2 juz, 3 juz. Syukurlah kamu. Kenapa Ustaz? Mamamu itu 30 tahun ikut wirid Yasin. Yasin pun gak hafal-hafal gitu. Tes gak percaya, berani ku potong telinga, gak apa-apa. 30 tahun ikut Yasin, taunya Yasin Wan laki, habis itu lupa, udah nggak ingat lagi Pak. Makanya syukur kamu ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz hafal Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya 1 tahun yang lalu Pak, coba perhatikan apa itu Ustaz, diundang saya di 2 kota Pak. Yang pertama waktu di Surabaya, kemudian Malang, 1 provinsi Jawa Timur. Diundang untuk mengisi seminar nasional. Satu saya Bapak Ibu dari Indonesia mewakili, kemudian 1 lagi dari Malaysia Pak, seorang anak umur 2 tahun setengah hafal Quran 42 surah dalam Quran. Umur 2 tahun setengah hafal 42 surah. Saya tanya sama ibunya, kenapa Ziyad bisa hafal Quran di umurnya 2 tahun setengah? Apa kata ibunya? Dia belum sampai sekarang belum bisa baca Quran, juga belum tahu huruf Arab, tapi hari ini hafal 42 surah Al-Quran di umurnya 2 tahun setengah. Kok bisa? Bayangkan Pak Bu, 2 bulan Ziyad dalam kandungan terus dibacakan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Kadang ayahnya, kadang ibunya, capek mereka berdua, speaker di setiap sudut rumahnya sudah mereka siapkan. Dari mulai juz 1 sampai juz 30. Habis juz 30 diulang lagi dari juz 1. Habis sampai juz 30 diulang lagi dari juz 1. Sampai pada akhirnya Ziyad lahir, di bulan pertama dibacakan juz 1 berulang-ulang. Di bulan kedua juz 2, sama polanya. Kadang ayahnya, kadang ibunya, capek mereka berdua. Kadang speaker sudah mereka siapkan di setiap sudut rumahnya. Speaker itulah yang didengar oleh Ziyad pada saat itu selama beliau lahir. Di bulan ketiga juz 3, di bulan keempat juz 4. Pada akhirnya Pak Bu, 30 bulan umur Ziyad, 30 juz sudah dibacakan kepada Ziyad. Apa katanya? Apa kata ibunya? Yang luar biasanya Ustaz, begitu Ziyad bisa ngomong di umurnya 2 tahun, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah ayat Al-Quran. Apa ayatnya Bu? Saya tanya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'na wa kawa'iba. Itulah yang keluar dari mulut Ziyad pertama kali dia bisa ngomong. Makanya saya sering ingatkan Pak, bagi kita hari yang masih punya anak kecil, punya cucu, gendong anak kita itu, bacakan surah Al-Fatihah. Minimal itu yang akan sering dia bawa sholat nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
besar anak nanti, insya Allah lahir menjadi anak yang habis Quran. Amin, amin ya Rabbal. Atau bacakan selawat supaya dia tidak benci dia nanti sama Nabi dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bacakan, Ustaz, aku selawat tidak bisa, ngaji juga agak terbata-bata, aku yang bisa nyanyi Ustaz. Boleh, boleh, tapi nyanyi-nyanyi yang bagus. Anak-anak sekarang Pak lebih hafal orang tuh lagu TikTok daripada Quran. Aduh abang jago, abang jago. Kalau dulu adalah, sebelum itu ada lagi Ustaz, macam mana? Entah apa. Mas macam monyet anak di sini Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Boleh Ustaz, kadang-kadang orang tua parahnya macam mana Ustaz? Ngaji enggak, baca Quran enggak, selawat juga enggak. Apa kata mamanya? Digendong mamanya anaknya itu, buka pintu. Apa kata mamanya? Anak siapa, anak siapa, anak siapa, 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 bapakmu siapa, 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 anak siapa, anak siapa, bapakmu entah siapa, siapa. Coba Pak, ya mohon maaf Pak, apa itu Ustaz? Udah dia yang ngandung, dia yang lahirkan, ditanyanya pula anak siapa? Anak sopo, anak sopo, sopo jarwo, jarwo sopo, bapakmu sopo, mamamu jarwo. Itu terakhir sekolah anaknya dipanggil sama gurunya, Buten, itu pula matikan. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini berikan Allah kesehatan selalu, amin. Dimudahkan Allah rezeki kita, amin. Dipanjangkan Allah umur kita semua, amin. Kelak di yaumil mahsyar mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.